selamat datang di vlog perjalanan saya. Hari ini, saya akan mengajak kalian merasakan sensasi berkendara di pegunungan Die. Jalanan mulus dan lebar di atas pegunungan, dengan pemandangan pegunungan lain di bawah dan awan yang seakan menempel di gunung. Rasanya seperti di negeri atas awan. Perjalanan yang menantang melewati hutan-hutan berjurang di kanan kiri. Tapi, ada kabar gembira, saya mendapat pesan dari Mbak Reka. STNK saya sudah jadi dan bisa diambil. Karena STNK sudah jadi, saya pun sedikit mempercepat perjalanan pulang. Meskipun agak cepat, saya tetap menikmati pemandangan selama perjalanan. Jalanan yang mulus dan aspal yang rata membuat perjalanan semakin nyaman. Menikmati tanjakan dan turunan, tetap mengutamakan keselamatan berkendara, tentu saja. Perjalanan kali ini melewati jalan yang landai dan sepi. Jalan ini masih belum banyak diketahui orang, karena dulunya merupakan jalan pintu masuk yang sempit. Namun, sejak 1 tahun lalu, jalan ini sudah diperlebar dan diaspal mulus, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman. Jalan ini terus berkelok-kelok, melintasi hutan dan pegunungan. Dan, inilah yang saya tunggu-tunggu, Kaliurang. Nama yang menarik, bukan? Kaliurang merupakan cekungan di antara dua pegunungan, dengan tanjakan dan turunan yang tajam dan berkelok-kelok. Kaliurang, nama yang unik. Ternyata, Kaliurang adalah cekungan di antara dua pegunungan, dengan tanjakan dan turunan yang curam dan berkelok. Pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Perjalanan melintasi Kaliurang cukup menantang. Jalan menjadi datar, menyeberangi sungai dengan jembatan. Setelah itu, jalan datar lagi di pinggir pegunungan, sekitar 300 meter di samping sungai. Lalu, tikungan tajam dan tanjakan curam sekitar 300 meter menunggu untuk sampai ke puncak gunung. Adrenalin mulai terpacu saat mulai menanjak di tanjakan pertama, tikungan tajam. Ada sebuah mobil di depanku, jadi aku harus ekstra hati-hati dan menjaga jarak aman di belakangnya sampai ke puncak. Medan seperti ini memang harus dilewati dengan sangat hati-hati. Selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain, karena bagi yang belum pernah lewat di sini, jalan ini sangat berbahaya dan rawan kecelakaan. Rasanya lega sekali setelah sampai di puncak dan menemukan jalan yang datar kembali. Perjalanan melewati tanjakan dan tikungan tajam tadi sungguh menguji adrenalin, tapi sensasinya luar biasa. Motor bersisi besar ini biasanya membuat saya merasa percaya diri, tapi medan jalan yang ekstrem ini tetap menimbulkan rasa was-was. Tanjakan dan tikungan tajamnya memang cukup menegangkan. Perjalanan dari suasana pegunungan yang tenang langsung berganti menjadi hiruk-pikuk kota setelah 30 menit. Sepeda motor berlalu lalang, lalu lintas padat, dan akhirnya, berasa bahwa rumah sudah di depan mata. Berkendara di tengah keramaian kota juga membutuhkan kehati-hatian yang berbeda dengan saat di pegunungan. Di pegunungan, kita harus waspada terhadap medan jalan, sementara di kota, kita harus berhati-hati terhadap lalu lintas yang padat dan hiruk-pikuk kendaraan. Ingatlah selalu, keselamatan berkendara adalah yang utama. Prioritaskan keselamatan Anda di setiap perjalanan. Pesan keselamatan ini saya sampaikan tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Anda para penonton dan seluruh pengendara di jalan raya. Akhirnya sampai di rumah. Setelah melepas lelah sejenak, saya langsung berganti kendaraan dan menuju ke dealer sepeda motor. Menggunakan sepeda motor lain, saya bergegas menuju dealer karena keterbatasan waktu. Informasi dari Mbak Reka menyebutkan bahwa pelayanan hanya sampai pukul 16,
sehingga saya segera berangkat setelah berjanji bertemu dengan Mbak Reka. Perjalanan menuju dealer cukup ramai. Saat lampu merah pertama, saya mendapatkan lampu hijau. Langsung saja saya tancap gas, belok kiri melewati lapangan Kodim dan bundaran Kodim yang indah dan menarik. Akhirnya sampai di dealer Yamaha. Setelah parkir, saya cek odometer, baru 744 km, dan STNK-nya sudah jadi. Luar biasa cepatnya. Apakah ini karena pelayanan dealer yang sangat efisien? Atau memang kebetulan? Saya tak yakin. Setelah say hello dengan Mbak Dwi, saya langsung diarahkan ke Mbak Ella. Ngobrolnya seru banget sama Mbak Ella. Banyak canda tawa, tapi nggak masuk video ya. Hahaha. Pertemuan dengan Mbak Ella yang paling ceria, banyak canda tawa. Mbak Ella tetap profesional. Proses penyerahan STNK berjalan lancar. Saya menyerahkan dokumen yang diperlukan, menandatangani surat serah terima, dan mengucapkan terima kasih sebelum pamit pulang. Mbak Ella dengan sabar dan teliti menunjukkan seluruh dokumen dan pelat nomor kendaraan. Beliau juga menjelaskan secara detail bagian mana yang perlu ditandatangani. Profesionalitas dan kesabaran Mbak Ella sangat saya apresiasi, dan hal itu membuat proses pengambilan STNK menjadi cepat dan nyaman. Ya, terima kasih Mbak Ella. Sebelum meninggalkan Mbak Ella, saya menanyakan keberadaan Mbak Reka. Mbak Ella menjelaskan bahwa Mbak Reka sedang bertugas di luar. Setelah itu, saya sempat melihat-lihat area servis dan mengamati para teknisi yang sedang bekerja. Oh iya, nggak lupa juga ngucapin makasih ke Mbak Dwi sebelum pulang. Setelah memakai helm, saya pun berkendara pulang melalui rute yang berbeda. Rasa penasaran membuat saya kembali mengecek speedometer. Benar saja, baru 750 km, dan benar bahwa speedometer baru sekitar 750 km. Saya melanjutkan perjalanan pulang dengan santai dan tenang, hingga akhirnya sampai di rumah. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi dan hiburan lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini.